Oke, kita mulai kuliah pada minggu ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, kita udah masuk minggu ketiga dan kemarin minggu pertama udah pendahuluan, kemudian minggu kedua kita bahas soal konsep dasar sebuah birokrasi ya, di mana kalau kita bicara birokrasi yang kita bicarakan adalah instansi pemerintah dan kita harus bisa memisahkan antara politik dan juga birokrasi gitu ya. Jadi dan kemarin minggu kemarin juga sudah mengenal apa saja sih yang dimaksud dengan birokrasi menurut menurut banyak pakar. Kemudian kita membedakan juga fungsi-fungsi dari sebuah birokrasi menurut pakar. Ada beberapa hal bahwa organisasi birokrasi dapat dilihat secara organisasi atau secara public administrasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mencoba untuk bicara soal profil, struktur, dan kinerja birokrasi sebagai organisasi. Gitu ya. Jadi kita akan mengulik soal sebetulnya sejauh mana profil, kemudian struktur, dan juga kinerja organisasi birokrasi gitu ya. Kalau di sini kita nggak akan bahas secara teknis, artinya secara teknis itu birokrasi itu profilnya seperti apa, misalnya ada departemen pendidikan, ada departemen atau dinas ya, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Strukturnya seperti apa, dan kinerja birokrasi sebagai organisasi itu seperti apa, gitu. Nah, pertama kita akan masuk ke profil dan juga struktur dulu. Nah, di sini saya kaitkan dengan yang namanya demokrasi ya, karena negara kita itu menganut negara demokrasi sehingga sangat relevan ketika kita berbicara birokrasi dan dikaitkan dengan demokrasi. Tetapi kalau nanti teman-teman mau mencari sumber atau mencari bacaan lain terkait dengan bagaimana birokrasi di era sebelum demokrasi misalnya, itu juga boleh gitu. Nah, intinya gini, dalam model birokrasi, pemerintah yang berbasis demokrasi di negara-negara berkembang terutama, publik itu atau masyarakat yang memilih atau pemilih itu diposisikan begitu penting. Ini artinya adalah seyogyanya masyarakat kita, kemudian citizen masyarakat, warga negara itu harusnya diposisikan menjadi bagian yang penting untuk di serving atau layani sebagai warga negara. Dan yang melayani siapa? Birokrasi gitu ya. Akan tetapi pernyataan demi kepentingan umum tidak hanya menjadi jargon, tetapi mampu direfleksikan dalam seluruh program dan kebijakan publik, sekaligus sebagai tujuannya. Nah, kita kaitkan dengan birokrasi hari ini ya. Kalau kita bicara terkait dengan old public administration, kemudian kita bicara soal new public management, new public service ataupun new public governance, itu adalah sebuah paradigma gitu. Nah, kita mengamini bahwa hari ini birokrasi kita itu belum sepenuhnya beralih ke NPS ataupun NPG, melainkan masih banyak masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang memang birokrasi ini tidak merefleksikan gitu, tidak mengimplementasikan sebuah NPS atau NPM, bahwa NPS atau NPG itu memposisikan warga negara sebagai citizen, memposisikan negara bukan sebagai klien, bukan sebagai customer, tetapi sebagai warga negara gitu. Nah, seharusnya ketika kita bicara birokrasi di negara berkembang terutama ya, itu harusnya mampu memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Gitu.
Nah, ini tetapi kejadiannya adalah old public administration masih banyak kita temuin gitu. Contohnya ketika kita mau mengurus sesuatu, ketika Anda tidak punya power, Anda bukan anak sultan, Anda bukan anak seorang kepala dinas ataupun orang yang memiliki jabatan di sebuah daerah, itu mungkin akan berbeda perlakuannya dengan orang-orang yang memiliki jabatan gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan memberikan contoh ya. Old public administration atau masih ada kejadian-kejadian yang birokrasi itu masih masih mementingkan kesenangan dari atasannya. Ya, atasannya itu bisa ya pejabat publik ya, ataupun legislatif gitu. Kedua, seluruh birokrasi pemerintahan berada pada posisi sebagai pengabdi. Secara profil dan struktur seperti itu ya. Sebagai pengabdi, sebagai pelayan, sebagai pengayom, sebagai pemberdayaan masyarakat. Karena mereka itu adalah para abdi yang dibayar oleh masyarakat, gitu. Nah, walaupun besarannya pembayarannya tidak lagi bertumpu pada pentarifan yang mencerminkan kelayakan untuk hidup secukupnya. Artinya gini, Indonesia sebagai negara yang demokrasi memandang bahwa seorang pelayan publik itu dipandang sebuah atau seorang yang memiliki jasa yang besar untuk rakyat. Karena dia adalah pelayan publik, dia memberikan pelayanan-pelayanan kepada publik, maka ketika kita memilih menjadi PNS atau ASN, itu dijamin semuanya. Gitu ya. Itu adalah salah satu alasan kenapa PNS itu misalnya ada masa pensiun, ada tunjangan untuk anak istri, ada macam-macam reward dan lain sebagainya karena mereka adalah abdi negara yang melayani masyarakat. Gitu. Itu teorinya, itu seharusnya sekali lagi ya bahwa birokrasi itu seharusnya memposisikan diri sebagai pengabdi, pelayan, pengayom, pemberdayaan masyarakat, bukan malah kayak bangga dengan ya saya PNS, kamu kan cuma masyarakat biasa. Bukan seperti itu konsepnya. Gitu. Jadi wajar saja ketika masih sampai hari ini profesi PNS itu dipandang wow, dipandang udah jadi PNS aja gitu ya. Karena memang dijamin oleh negara kehidupannya gitu. Karena basisnya mereka adalah pelayan masyarakat. Di sisi lain, struktur yang seyogyanya mensubordinasikan institusi pemerintah oleh masyarakat justru yang berlaku sebaliknya. Demikian pula halnya birokrat di lingkungan institusi eksekutif maupun legislatif masih arogan dan pongah. Mereka tidak berkaca pada negara, contohnya India atau Cina, dalam menyesuaikan pola kehidupan pribadi dan perlakuan protokolernya dengan kesadaran untuk kesederhanaan. Nah ini, artinya gini, banyak orang-orang yang merasa ketika sudah bekerja sebagai abdi negara, which mean itu adalah birokrat atau PNS, kemudian apalagi dia berada di posisi-posisi strategis di negara, khususnya secara nasional, misalnya sekretariatan DPR RI, sekretariat negara, mereka malah memunculkan sifat sombong, arogan terhadap masyarakat kecil. Gitu ya, bahwa mereka bangga dengan posisi yang mereka miliki. Hey, I'm have the power. Gitu ya. I have the power. Kamu siapa? Lo siapa? Gitu. Anda cuma masyarakat biasa. Itu kasarannya ya, tetapi secara perlakuan mungkin yang dia minta ketika misalnya kita mengundang seorang pejabat negara misalnya, oh mobilnya harus ini, kemudian nanti harus ada ruangan khusus ini gitu. Seharusnya jangan berlebihan gitu, karena mungkin teman-teman yang di organisasi juga pernah
merasakan ya bahwa ketika kita di university, kita ngundang seorang menteri misalnya, atau mengundang seorang kepala dinas, atau apa gitu, ada yang memang bersikap biasa aja. Ada juga yang, oh saya mau dijemput ya pakai mobil ini ya, kemudian saya maunya nanti ada ruangan yang khusus, terus makanannya ini gitu. Gitu ya. Artinya dia mengeksklusifkan diri dari masyarakat. Kita sebagai mahasiswa itu juga masyarakat. Jangan hanya dipandang, oh mahasiswa masih kecil. No. Tetapi pandangan yang seharusnya ada kepada pejabat publik, khususnya birokrat itu adalah, ya kita juga masyarakat loh. Anda juga melayani kita gitu. Sebagai abdi negara, Anda juga melayani kita as a citizen gitu. Nah, kemudian dengan struktur keberadaan publik di atas, birokrasi pemerintahan setidaknya birokrat dapat bekerja dengan pola perilaku yang mengedepankan etika berdasarkan nilai. Menurut Sheldon, tahun 1998, bukunya sudah lama tetapi buku ini masih relevan untuk dipakai ya. Jadi seyogyanya seperti itu, bahwa ketika menjadi seorang birokrat harusnya memang mental itu bukan mental seorang yang punya power, seorang yang saya ini adalah pegawai negara gitu. Tetapi mindset-nya yang dibangun adalah saya abdi negara, saya itu pelayan. Pelayan apa? Pelayan masyarakat saya, pelayan masyarakat Indonesia untuk sejahtera gitu. Itu yang harusnya ditanamkan di dalam mindset kalau misalnya PNS baru gitu. Nah, makanya nanti kita akan bicara juga soal reformasi birokrasi. Kenapa birokrasi itu harus sangat direformasi? Karena nanti ini akan relevan teman-teman. Jadi saya memberikan materi ini, kita langsung berkaca dengan situasi yang ada di Indonesia hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa mengkorelasikan atau mengkonektifkan materi satu dengan materi yang akan datang gitu. Nah, berdasarkan etika nilai dengan selalu mengoreksi setiap kebijakan publik atau program menurut tujuannya dan bukan semata-mata prosesnya. Nah, jadi banyak kejadian juga di birokrat kita bahwa program itu yang penting atasan setuju, atasan suka gitu. Bukan karena atas dasar misalnya masyarakat itu betul-betul butuh gitu. Memang ada yang seperti itu banyak, tetapi ada juga yang masih mengedepankan old public administration tadi, asal Bapak suka. Bapak mau apa gitu. Biar dia senang, membuat dia senang sehingga karir kita di mata dia itu baik gitu. Nah, tapi nanti kenapa harus ada reformasi birokrasi, karena memang ada masalah-masalah ini yang muncul gitu ya, teman-teman. Jadi birokrasi itu harus di transform atau harus direformasi. Kemudian selain itu, permasalahan yang muncul juga terkait dengan profil dan juga struktur birokrasi itu adalah struktur yang memberi superioritas pada publik akan cenderung memperingatkan sekaligus menyadarkan birokrat bahwa publiklah yang membayar mereka untuk memberi pelayanan. Ini harusnya ya, untuk mendengar keluhan-keluhan, untuk menerima penilaian, dan melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan publiknya. Tentu saja publik di sini adalah mereka yang memiliki komitmen untuk menjadi warga negara yang baik gitu. Ya, problemnya adalah kita itu kadang, masyarakat kita kadang memandang semuanya sebelah mata. Karena udah jelek, buruk, semuanya dipandang buruk. Tetapi tidak juga. Ada beberapa daerah yang berhasil memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya. Jadi makanya kalau di nasional itu ada lomba atau ada award tentang daerah yang melaksanakan kegiatan publik atau pelayanan publik terbaik, prima, ada inovasi dan lain sebagainya itu sekarang. Karena semata-mata itu kan untuk
menggembleng mereka atau menggenjot mereka supaya memberikan sebuah layanan publik yang layak, yang baik gitu ya. Nah, harus dikasih reward, harus ada janji dulu. Oh, ayo daerah nasional akan mengadakan lomba terkait dengan pelayanan prima, inovasi misalnya gitu. Nanti yang menang akan mendapatkan piala dari presiden dan uang tunai sebesar gini dan akan dinaikkan pangkat sehingga mereka semangat gitu ya, karena ada tujuannya. Sehingga mau tidak mau ketika memang rewardnya menggiurkan, rewardnya baik untuk mereka sebagai punya jenjang karir ya, karena di awal saya sudah sampaikan juga bahwa birokrasi itu memiliki jenjang karir dari yang masih biasa gitu, kemudian asisten ahli jadi kepala dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya perlombaan antar daerah itu, daerah-daerah yang mungkin masih tertinggal, mungkin masih kecil, itu bisa memberikan inovasi-inovasi yang bisa diadopsi, kemudian diimplementasikan di daerahnya, sehingga pelayanan publik itu akan menjadi sangat lebih baik. Gitu. Kemudian struktur yang terbangun dalam lingkungan suatu birokrasi, pemerintahan yang belum jelas pembagian peran pada antar level manajer juga akan berpengaruh pada kualitas kebijakan. Ya, ini ketika misalnya sebetulnya teman-teman, ketika kita bicara birokrasi, itu ada birokrasi yang ramping dan juga kaya struktur miskin fungsi, atau miskin struktur kaya fungsi, yang lebih baik yang mana? Jadi kalau kaya struktur miskin fungsi itu banyak organisasi birokrasi di daerah tetapi nggak ada fungsinya. Contohnya teman-teman, ketika kita bicara di Bantul misalnya, atau di Jogja misalnya ya, kenapa ada dinas kelautan perikanan atau dinas kehutanan, padahal di Jogja nggak punya potensi hutan untuk dikembangkan, untuk diurusi gitu. Itu adalah dia banyak sekali struktur, ada 15 sampai 10 struktur misalnya, tetapi itu tidak berfaedah atau tidak ada manfaatnya karena nggak ada fungsinya, nggak ada juga yang mau diurus. Tetapi kalau kaya fungsi miskin struktur, itu adalah strukturnya sedikit, tapi fungsinya banyak, teman-teman. Nah, itu yang menjadi poin di bagian kedua ini, bahwa ketika kaya struktur tetapi miskin fungsi, pada akhirnya adalah nggak ada kejelasan pembagian tugas. Orang istilahnya ya teman-teman, underload kerjanya. Nggak ada kerjaan. Dia enak aja dibayar, duduk, pulang, nggak ada kerjaan gitu ya. Nah itu, tetapi akibatnya adalah PAD dari daerah itu akan habis untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu salah satunya juga menggaji birokrat gitu. Nah ini ya. Jadi nanti ada diskusi teman-teman nanti di my class, silahkan nanti dijawab ya menurut perspektif Anda. Pertama adalah terkait dengan birokrasi yang memiliki masalah-masalah old public administration ya. Apakah di daerah Anda masih ada? Kalau misalnya masih ada terkait dengan old public administration, coba ceritakan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, contoh old public administration itu banyak, di tempat saya aja juga masih ada gitu. Silahkan diberikan satu contoh saja dengan penjelasan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi teman-teman di daerah Anda itu ada berapa birokrasi atau kantor organisasi birokrasi. Kemudian ada identifikasi, apakah cocok dengan kondisi dan potensi yang ada di daerah Anda. Contohnya yaitu, misalnya yang tadi saya bilang, yang lebih baik itu adalah miskin struktur kaya fungsi. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak ada fungsinya, buat apa gitu. Jadi kalian tolong identifikasi, ketika memang punya potensi, disesuaikan dengan potensi yang ada,
Kalau dinas itu masih ada ya, masih relevan ada ya nggak apa-apa. Tetapi ketika misalnya memang nggak ada, ya berarti memang teman-teman udah bisa mengidentifikasi nih, udah bisa melihat apakah di suatu daerah itu dengan banyaknya organisasi pemerintah, birokrasi itu sebetulnya membantu semua kegiatan pemerintah. Contohnya adalah jangan-jangan birokrasi yang banyak ini atau kantor-kantor birokrat, organisasi birokrasi yang banyak ini itu jadi alibi saja. Jadi alibi itu artinya jadi ya udah yang penting ada aja. Kalau dinilai pemerintah, oh yang penting ada. Tapi nggak ada progres, nggak ada kemajuan untuk daerahnya. Itu bahaya teman-teman ya. Jadi nanti tolong itu diidentifikasi ya. Apakah dinas-dinas yang ada di daerah teman-teman itu sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, misalnya kenapa? Oh, karena tidak sesuai dengan potensi di Indramayu misalnya itu pertanian, tetapi ngapain harus ada perikanan, di sana nggak ada laut dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Gitu. Kemudian sinergisme antara kebijakan pada tataran perumus kebijakan strategis dengan kebijakan taktis dan teknik diragukan keterwujudannya, manakala tidak didukung oleh pemahaman terhadap posisi dan peran dari masing-masing manajer atau kepala-kepala bagian, subbagian gitu ya, manajer ini. Dan hal ini dapat menyebabkan bisa pencapaian tujuan dari kebijakan gitu. Ya ini tadi problemnya ya, bahwa ketika memang tidak, kalau ini kita bicara kualitas teman-teman. Jadi nanti ada teman-teman di semester 6 mengambil mata kuliah sumber daya manusia, bagaimana menata sumber daya manusia itu supaya memiliki kualitas yang baik sesuai dengan capability yang dia miliki gitu ya, sehingga tidak ada lagi yang namanya sebenarnya saya nggak bisa apa-apa misalnya, tapi karena saya punya om di birokrat di dinas apa, ya udah kamu masuk aja dengan bayar 10 juta gitu. Saya masuk tapi kan nggak bisa apa-apa. Di organisasi birokrasi itu nggak sesuai dengan ini, dengan kemampuan saya. Terus ya udah sih, yang penting kerja, yang penting ada gitu. Nah, ini yang menjadi salah ya, menjadi kurang pas ketika posisinya seperti ini gitu. Seharusnya kualitas SDM itu akan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Tetapi kalau misalnya itu tidak sesuai, ya ngapain? Misalnya saya itu anak ilmu pemerintahan, kemudian saya harus ngurusin soal lingkungan misalnya, yang harusnya dikerjakan oleh anak-anak teknik lingkungan misalnya. Nggak make sense, nggak cocok gitu. Ini yang harusnya menjadi apa namanya, introspeksi juga ya, bahwa seperti ini juga masih ada, walaupun tidak banyak karena sudah ada reformasi birokrasi. Kemudian pikiran-pikiran dari backline staff seharusnya dipahami dan ditransfer ke dalam bahasa operasional frontline staff. Karena sudah sepatutnya kelompok staff sebagai pengabdi masyarakat tidak memiliki barrier atau rintangan halangan dalam komunikasi. Bahkan tidak perlu ada rahasia di antara mereka sepanjang core kompetensinya mengurus kepentingan publik, bukan urusan pribadi ya. Jadi ini yang akan sebetulnya menjamin sebuah adanya korupsi atau tidak itu di sini teman-teman. Jadi pikiran backline staff itu harus diganti dengan frontline staff, karena ya mereka itu adalah abdi negara, sepatutnya semuanya bisa di-sharing, semuanya bisa mencarikan solusi yang baik untuk kepentingan masyarakat. Nah, kultur organisasi itu, organisasi birokrasi sebetulnya seperti apa? Jadi sejarah kita memperlihatkan bahwa cikal bakal seorang pengabdi rakyat adalah bermula sebagai lungguh, abdi dalem, priayi, bestur, amtenar. Ini dari Belanda, dari ini bahasa Belanda ya, tetapi artinya sama, pelayan, pengabdi. Abdi dalem ya kita tahu yang ada di keraton gitu-gitu ya. Nah, para pamong praja dan saat ini kita kenal dengan predikat kopri gitu ya. Mereka telah lama terjebak oleh budaya manut. Itu tadi, old public administration, tidak efektif dan telah merasa berprestasi manakala hasil pekerjaannya dapat diterima oleh atasannya. The things or the
key point di sini teman-teman. Jadi para abdi negara dulu secara kultur kenapa kok bisa ada asal Bapak suka, asal Bapak senang, saya akan lakukan gitu ya. Itu karena kita terjebak dalam situasi ini gitu. Jadi kalau misalnya atasannya menerima senang walaupun itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, akan dia lakukan tanpa mengindahkan seberapa jauh kualitas dan manfaat dan dari dampak dan pekerjaan tersebut terhadap publik. Itu permasalahan dan itu masih ada di zaman hari ini gitu. Itu makanya sebetulnya adalah persepsi dari pejabat publik juga itulah yang harus dibeneri, yang harus dipahamkan lagi bahwa sebagai semua pejabat negara itu adalah pelayan publik gitu. Nah, kemudian bagaimana memberdayakan birokrasi secara tadi kita sudah tahu profil, strukturnya, kemudian terakhir tadi soal kultur gitu ya. Pemberdayaan birokrasi itu seperti apa? Apa yang harus bisa dilakukan? Nah, sekarang Indonesia itu sedang gencar-gencarnya mereformasi birokrasi kita. Pertama itu sistem manajemen kepegawaian. Kita punya SIM, kita punya sistem informasi kepegawaian. Jadi pegawai pemerintahan itu sekarang lebih transparan lagi bahwa dia kerja dan lain sebagainya itu sudah bisa diakses datanya. Kemudian dari proses seleksi pegawai juga harus mulai terbuka, tidak bisa KKN lagi. Atau walaupun CPNS sekarang itu masih memungkinkan untuk melakukan tindakan KKN, tetapi nggak lebih banyak daripada dulu gitu. Kemudian netralitas birokrasi, ya birokrasi harus netral. Kemudian gaya hidup, yang tadi saya katakan gaya hidup ini bisa berkaitan dengan budaya kerja birokrasi bahwa ya kita ini adalah abdi masyarakat gitu. Sudah sepantasnya kita itu melayani masyarakat mau miskin mau kaya gitu sebaik mungkin ya. Nah, di sini saya tambahkan rasionalitas birokrasi ala Weber gitu ya. Kita flashback lagi sebentar ke materi pertama bahwa birokrasi menurut Weber itu adalah old public administrasi sekali. Adanya aturan yang berkesinambungan, adanya pembagian tugas, ada hierarki, aturan yang bersifat teknis dan legal, impersonal sehingga anggota tidak bertindak atas nama individu, jabatan tidak sama dengan jabatannya, adanya administrasi secara yang didasarkan pada sumber dokumen tertulis, adanya otoritas legal bisa mengambil bentuk yang variatif dan sistem merit. Nah, ini artinya Weber ini seolah-olah menyamakan semuanya rata. Gitu ya. Bahwa ya ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan publik sebetulnya. Gitu. Jadi ini adalah karakteristik atau rasionalitas birokrasi ala Weber gitu ya, bahwa Weber berpandangan bahwa birokrasi itu adalah sebuah hierarki, ada tugas, kemudian harus ada dokumen tertulis, harus ada SOP dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian posisi birokrasi terhadap politik, bahwa ini saya mengulangin lagi yang pernah ngambil Pak Awang mungkin sudah pernah tahu ini ya, bahwa posisi birokrasi terhadap politik itu bisa ada dua macam di sini. Ada dikotomi, ada sinergis. Dikotomi itu adalah ya politik harus pisah dengan yang namanya birokrasi gitu. Jadi mereka punya lainnya sendiri-sendiri. Nah, ini berhasil di Jerman dan politik tidak bisa mengintervensi sebuah birokrasi gitu. Old public administration itu nggak ada di konsep ini, konsep dikotomi. Karena dikotomi ini tidak akan mengindahkan yang namanya asal atasan suka ya nggak apa-apa, enggak, tapi lebih mengindahkan bagaimana proses sebuah layanan kepada publik itu yang utama. Kemudian kalau sinergitas itu kebalikannya, birokrasi dan politik sama-sama menyusun dan mengimplementasikan kebijakan gitu ya. Contohnya di Jepang. Prasyarat suksesnya ya moralitas birokrasi yang tinggi, nggak ada KKN dan lain sebagainya tadi. Kemudian teamwork.
Nah, bagaimana prosesi birokrasi di Indonesia? Pertama, lembaganya disebut birokrasi, individualnya disebut birokrat. Ya, birokrat adalah pegawainya pemerintah yang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara. Dan ASN terdiri dari PNS dan PPK. Saya rasa ini teman-teman juga sudah paham. Jadi PNS itu sekali lagi atau ASN itu bukan hanya PNS, tapi ada juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang namanya PPPK. PNS itu ada sistem yang namanya pensiun, tetapi kalau PPPK sesuai kontraknya. Misalnya saya dikontrak 3 tahun ya berhenti setelah 3 tahun gitu. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau mau kepo atau mau membaca soal ASN bisa di-download ya undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian paradigma yang dipakai di Indonesia adalah dikotomi, ada pemisahan antara politik dan birokrasi, tapi posisi birokrasi di Indonesia adalah di bawahan politik sehingga sinergis juga digunakan gitu. Jadi kedua-duanya dipakai tetapi dengan tidak maksimal gitu ya. Tata kelola birokrasinya New Public Management atau NPM. Mungkin itu teman-teman. Jadi ada 2 diskusi ya yang teman-teman harus jawab tadi. Kemudian ini adalah pengantar soal profil, struktur, dan kinerja organisasi birokrasi di Indonesia. Harapannya kenapa kita saya kasih teori dan juga implementasinya di Indonesia biar relate, biar teman-teman juga bisa menganalisa sebuah kondisi di mana di Indonesia itu birokrasinya ya walaupun ada sistem merit, ada sistem reformasi birokrasi, tetapi masih ada banyak permasalahan yang memang kita tidak bisa hindari itu gitu ya. Jadi mudah-mudahan kuliah hari ini bisa membuka cakrawala pengetahuan teman-teman baru soal birokrasi, kemudian bisa bermanfaat buat teman-teman. Jaga kesehatan selalu, dan ya semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan pandeminya juga selesai dan teman-teman bisa merasakan kuliah, organisasi gitu ya, merasakan indahnya menjadi mahasiswa. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan, please ask me, jangan ragu-ragu untuk tanya. Setelah mendengarkan video ini, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi yang belum jelas, dipersilahkan. Atau mau curhat tentang yang lain, soal perkuliahan juga dipersilahkan. Jadi saya open kepada teman-teman. Di sini saya adalah fasilitator teman-teman, gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan materi-materi yang terbaik untuk teman-teman dan mendelivernya juga yang terbaik untuk teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menerima ya, outputnya sudah diterima, tetapi masih ada pertanyaan, please ask me, gitulah. Bisa lewat email atau bisa lewat WhatsApp, it's up to you, atau di grup gitu. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu dari kuliah ini dan bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.